beda ya. Beda babi ternak. Babi hutan kan yang hitam. Hitam, ada bulunya, ada taringnya, ya kan? Kalau babi ternak Enggak, yang merah. pink, warnanya pink gitu kan. Nah, yang imut-imut gitu kan. Beda, Pak. Ini pengertiannya babi. Kalau ini babi berarti kan semua babi. Mau babi ternak, mau babi hutan gitu. Tapi kalau disebut babi hutan berarti babi ternak boleh. Yang babi hutan yang baru justru. Nah, yang lama babi. Oh ini babi hutan. Beda kan? Ini haram babi hutan. Ini babi haram. Ini babi. Ini ejaan lama ya? Iya. Udah, Rik? Ya, nanti kalau mau bahas itu nanti aja, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi gini-ginian saya jadi berburu, Pak, sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Dolitan. Pada sore hari ini di depan saya ada Bapak, siapa Pak tadi? Pinjam KTP-nya Pak? Pak Ferry Herdianto Dwi ya? Iya. Baik, Pak Ferry ini agama sebelumnya adalah Kristen sesuai di KTP. Menyatakan bahwa pada sore hari ini Pak Ferry mau memeluk agama Islam. Ya. Betul Pak Ferry ya? Betul. Baik, karena sudah mendaftar melalui suci untuk bersyahadat, makanya sudah disiapkan sertifikatnya Pak. Ya. Namun seperti biasa, saya nanti akan bertanya kepada Bapak. Sebelumnya Bapak cek dulu apakah yang tertulis ini sudah sesuai dengan KTP Bapak. Kalau ada salah nanti kita koreksi dulu Pak. Betul? Ya, betul. Baik. Kalau begitu sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan buat Pak Ferry ya. Ya. Yang pertama, apakah Pak Ferry ini menyatakan mau masuk Islam ini atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain Pak? Kemauan sendiri. Kemauan sendiri, alhamdulillah. Karena di Islam tidak ada paksaan Pak ya. Ya. Yang kedua, Pak Ferry masih punya orang tua? Sudah nggak ada. Dua-duanya sudah nggak ada. Oke, berarti kalau gitu sudah tidak perlu yang dikhawatirkan. Ya. Kenapa saya bertanya begitu? Karena masih banyak saudara-saudara kita yang punya orang tua dan mereka masuk Islam dan mendapatkan perlakuan yang mungkin tidak mengenakan dari orang tua mereka. Saya hanya memberi pesan kepada mereka bahwa masuk Islam tidak perlu izin siapa-siapa, termasuk orang tua. Ya. Kita memeluk Islam, kita menjadi orang beriman hanya memerlukan izin daripada Allah SWT. Tetapi ketika orang tua kita menentang kita, melarang kita dan sebagainya, kita boleh menjawab, kita boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu ya. Yang ketiga di dalam Islam syariatnya itu setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, kemudian ada haji jika mampu secara ekonomi. Ya, apakah Pak Ferry berjanji untuk selalu berusaha menjalankan syariat-syariat tersebut? Ya. Siap. Alhamdulillah. Baik, kalau begitu tidak ada yang bisa menghalangi Pak Ferry untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sudah pernah mendengar Pak 2 kalimat syahadat? Sudah sih, cuman belum Sudah? pernah mengucap. Belum pernah mengucapkan. Sudah tahu artinya Pak? Belum. Artinya? Artinya Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Artinya itu Pak. Ya. Apakah Bapak sudah menerima dalam hati Bapak bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan Bapak juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Ya? Baik. Kalau begitu Bapak tolong bacakan di depan saya mulai dari sini pernyataan memeluk agama Islam sampai sini, bawahnya ayat suratnya, kemudian dengan ini saya nama disebutin, yang dari nik sampai pekerjaan nggak usah disebutin Pak ya. Terus langsung dari nama ini langsung agama sebelumnya Kristen, dengan ini sampai 2 kalimat syahadat
Oh gitu. Ya, tolong dibacain. Iya. Ya. Pernyataan memeluk agama Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, nama Ferry Herdianto Dwi A, dengan agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baik, sekarang kita berjabat tangan. Saya ucapkan 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab. Bapak ikuti kata per kata. Nanti setelah selesai kita lanjutkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Ya Pak ya, sudah siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang layak disembah selain Allah. Dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sah Pak. Alhamdulillah. Bapak sekarang sudah jadi Muslim. Amin. Ya, Muslim artinya apa Pak? Orang yang berserah diri kepada penciptanya. Ya Pak ya, Alhamdulillah. Bapak sekarang saudara saya dalam iman. Saya peluk dulu. Nah, saudara saya yang baru nih. Alhamdulillah. Semoga istiqomah ya Pak ya. Oke, istiqomah. Alhamdulillah. Yang ibu-ibu nggak boleh pelukan ya, nggak ikut pelukan ya. Bapak tanda tangan dulu di atas meterai, kemudian Bapak tulis nama di bawahnya. Nah, baik, Bapak nanti bawa pulang sertifikat ini di rumah. Bapak tempel foto ya Pak ya, pas foto. Jangan foto lagi di tamasya Pak. Jangan foto orang ya Pak ya. Pas foto aja Bapak, nanti Bapak boleh laminating terus fotokopi. Bapak bawa sertifikat ini sama KTP lama ke kelurahan Pak. Ya, ke kelurahan, cari petugas Dukcapil. Nah, tunjukin aja ini dua-duanya. Bilang saya mau ganti keterangan agama di KTP. Ya, dengan bawa ini Bapak dilayanin tidak sampai sehari jadi Pak. Oh, iya. Ya, nanti kalau sudah keluar KTP yang Islam, Bapak tolong foto, kirim ke Mbak Suci lagi. Oh gitu. Ya, ditunggu tuh Pak. Ya, ini fotonya saya kembalikan. KTP yang saya kembalikan. Karena saya KTP ada 2 kok. Oh gitu? Yang digital ada tapi nggak bisa dibagi. Oh gitu. Digital maksudnya fotonya. Ya, yang udah Iya. ini. Nanti dikirim aja, dikirim ke Suci aja nanti. Tapi kalau yang dari Hypo, biasanya paling saya foto Foto dulu. aja ya, nggak apa-apa, Ya. nggak apa-apa. Ya, ini sertifikatnya Bapak terima. Oh, ada bingkisan nih Pak. Pak Ferry Herdianto. Ini ada bingkisan buku petunjuk sholat Pak. Nah, Bapak nanti belajarnya pelan-pelan sambil membaca buku ini. Ya, dari mulai niat, wudhu, dan sebagainya. Ya, Bapak baca. Ini ada buku kecil Pak. Ini adalah buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Ya, sambil baca-baca. Tapi yang penting baca ini dulu Pak ya. Ini ada sejumlah uang Pak. Ya, ini adalah uang zakat. Bapak nggak usah lihat jumlahnya berapa. Bapak ini adalah hak Bapak sebagai orang yang baru masuk Islam, ya. Karena mualaf itu adalah salah satu dari 8 golongan yang berhak menerima uang zakat. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja ke Bapak, ya. Ini ada buku Iqra Pak. Ini nanti Bapak belajar Iqra-nya di rumah nanti bersama guru yang akan kita kirim. Nah, dengan belajar buku Iqra ini nanti baru Bapak bisa belajar baca Quran. Ini Quran ini kita kasih Bapak. Quran dari Ummul Qura, ini mushaf Al-Quran tajwid mudah ya. Insya Allah nanti Bapak baca ini setelah bisa, setelah selesai belajar buku Iqra. Harus habis nih. Iya dong, nanti kan ditungguin sama gurunya. Bapak nggak bisa lari kemana-mana. Ya, nanti Bapak pelajarin aturan atau adab
bagi seorang muslim untuk pegang Quran. Ya Pak ya, nanti sebelum pegang Quran Bapak harus berwudu dulu. Oh gitu. Ya, berwudu ya. Tapi kalau ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Dan juga Bapak harus menaruh Quran tuh di tempat yang paling baik. Jangan sembarangan Pak. Ya. Ya. Mbak Ferry nanti pulang sampai rumah, mandi ya Pak ya. Mandi seperti orang mandi biasa, membasahi seluruh tubuh dengan air, tapi sebelum mandi niat dulu Pak. Niatnya saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, lillahi ta'ala itu artinya demi Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. Gitu Pak ya. Setelah mandi baru Bapak belajar baca buku, belajar sholat gitu. Oke? Jadi sebelum ini ya. Sebelum mandi Pak. Nah, sebelum mandi. ya. Jangan sudah mandi baru niat, bukan. Sebelum mandi niat dulu. Niatnya dalam hati aja Pak. Oh iya. Nggak usah pengumuman gitu. Ya. Ini ada sajadah. Nah, Bapak nanti sudah baca buku, belajar sholat sendirinya dengan sajadah. Ada contekannya Pak tuh. Ada bacaan di gerakan-gerakan sholat. Ya, nanti kalau Bapak udah baca, belum hafal, bisa sambil nyontek gitu di sini. Oh ini gerakannya begini. Gerakannya begini, bacanya ini. Gerakannya ini, bacanya ini. Ya. Dulu sekolah sering nyontek apa? Sering banget. Oh sering banget. Tiap hari. Oh, ini nyontek lagi kan berarti. Ini ada bingkisan dari sarung Atlas dari BHS Tech. Ya, nanti ini modal yang bagus Pak nanti setelah sunat Pak. Ya, sangat berguna nanti kalau udah sunat Pak. Jadi malu. Nggak apa-apa Pak, nggak ada yang perlu malu Pak dengan sunat. Nabi Ibrahim alaihissalam aja sunat umur 80 tahun. Oh iya. Iya, pakai kampak lagi Pak. Musuh. Bapak mau pesan pakai kampak atau pakai golok? Celurit aja. Oh celurit. Oh mau dibentuk Pak ya? Iya. Bapak tolong terima ya ini ya. Iya kok. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, Bapak jangan sungkan-sungkan tanya. Ke Suci boleh, ke saya boleh. Ya Pak ya. Nah ada yang perlu saya sampaikan juga ke Pak Ferry. Bahwa sebenarnya setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah Pak. Termasuk Pak Ferry dan saya. Ya. Tahu fitrah maksudnya? Fitrah itu artinya sifat asal. Fitrah dalam hal ini konteksnya adalah setiap bayi yang lahir itu muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa Pak? Nggak bisa apa-apa kan? Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya. Kan kita sama-sama percaya bahwa setiap manusia itu ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Bayi itu nanti besar menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu kan orang tuanya. Jadi Bapak sama saya dulu kita pernah dikafirkan sama orang tua kita Pak. Dikafirkan itu artinya kita dikeluarkan dari muslim kita gitu. Ya. Setelah orang itu besar, dia mendengar Islam, dia menerima Islam sampai dia memeluk Islam, orang itu sebenarnya tidak pindah agama. Orang itu sebenarnya kembali ke fitrahnya sebagai manusia. Asalnya. Ke sifat asalnya gitu. Ke kodratnya gitulah, ya. Jadi orang itu sebenarnya tidak pindah agama tapi dia kembali ke fitrahnya. Jadi Bapak kembali menjadi muslim. Seperti ketika Bapak lahir. Nah, gitu ya. Jiwa kita Pak, sebelum kita dilahirkan jadi manusia, itu sudah pernah syahadat dulu Pak. Sebelum jadi manusia, Pak Ferry dan saya dulu sudah pernah bersyahadat di alam sana. Bersyahadat atau berikrar bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Cuma setelah kita lahir di keluarga yang bukan Islam, kita dijadikan Kristen. Nah, sekarang Bapak tadi sudah bersyahadat, itu sebenarnya Bapak mengulang syahadat yang dulu, Pak. Gitu. Di Islam tuh kita konsepnya begitu, ya. Satu lagi yang ingin saya beritahukan ke Pak Ferry, setiap manusia yang sudah keluar dari Islam, ya, karena orang tuanya, ketika dia bersyahadat, insya Allah Pak ya, dosa-dosanya orang itu dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, insya Allah dihapuskan Pak. 0. Dosa Bapak sekarang udah 0. Dosa saya sekarang lebih banyak daripada dosa Bapak. Gitu. Itu memang di Islam gitu Pak. Ketika orang yang bukan Islam bersyahadat, dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat 0. Tapi dengan catatan Islamnya harus baik. Ya, Islamnya harus baik. Nah, tapi
kebaikan yang pernah Pak Ferry lakukan dari mulai akil balik sampai dia bersyahadat, itu tetap dicatat sebagai pahala kebaikan. Istilahnya ibarat kayak orang bapak baru mau belajar berdagang nih, udah dikasih modal, dosanya 0 gitu. Modalnya pahala kebaikan yang bapak dulu pernah lakukan, walaupun masih kafir gitu. Kebaikan kan tidak mengenal orang kafir atau bukan, kebaikan adalah kebaikan. Orang yang tidak beriman pun berbuat kebaikan, dia pun dibalas oleh Allah SWT. Cuman dibalasnya di dunia. Tapi kalau orang beriman berbuat kebaikan, dibalasnya di dunia dan juga di akhirat nanti, Pak. Itu bedanya. Oh, gitu. Ya. Seneng, Pak, kabarnya? Alhamdulillah, Pak ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang Bapak dosanya udah 0 nih. Kalau dosanya 0, kalau doa pasti dikabulin, Pak. Doa yang baik-baik ya. Nah, tolong doain saya, teman-teman semua di sini, juga yang nonton channel ini, doain kita semua supaya kita dilindungi, dirahmati Allah SWT, supaya kita semua istiqomah, supaya semuanya nanti kita matinya husnul khotimah. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan Islam. Ya, kita lahir Muslim, kita pulang ke Allah juga dalam keadaan Muslim. Ya, Pak ya. Doain kita, Pak. Jangan lupa, Pak, doain Bapak juga. Kita sama-sama doain ya. Kita juga sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita semua ini, termasuk yang nonton, kita dijadikan golongan manusia yang mengikuti apa yang sudah diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasulnya. Juga kita dijadikan golongan manusia yang menyaksikan keesaan Allah SWT. Ya, juga kita berdoa mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dijauhkan dari api dan azab neraka. Itu aja kan yang kita butuhkan sebenarnya. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Baik, itu Pak. Ada yang mau ditanyain setelah bersyahadat? Silakan. Yang kayak mamanya gini kok. Lebaran gitu ya. Makan tupat? Ya, enggak. Maksudnya. Oh, enggak. Maksudnya katanya kalau lebaran itu puasa, Ding. Oh, puasa. Puasa itu dosanya juga dihapuskan juga. Insya Allah, Pak. Nggak usah puasa. Nggak usah puasa, Pak. Bapak habis sholat nih. Habis sholat baca amalan-amalan doa tertentu. Amalan-amalan itu maksudnya apa sih? Amalan ya perbuatan dan ucapan. Bisa doa. Oh, amalan tuh itu. Iya. Setelah sholat, Pak, setelah sholat wajib, Bapak membacakan ayat tertentu, ayat kursi misalnya Bapak ucapin setelah sholat ya, Pak ya. Itu Bapak sudah diampuni dosanya dari sholat-sholat sebelumnya. Jadi dari satu sholat ke sholat yang berikutnya, itu semuanya Bapak udah diampunin dosanya. Nggak usah nunggu nanti bulan puasa, Pak. Jadi kita nggak perlu ada yang nebus dosanya, Pak. Ya, Pak ya. Dari sholat ke sholat, itu dosa kita sudah diampuni, Pak. Kalau sudah diampuni, kan berarti nggak perlu ada yang nebus gitu loh, Pak. Nggak usah nunggu nanti puasa. Oh, kalau puasa tuh nggak cuma diampuni aja, tapi dapat pahalanya banyak. Yang kita cari kan dosa kita diampuni, pahala banyak. Kan itu modal kita pulang gitu, Pak. Iya, gitu. Ada lagi? Udah. Lupa. Kirain mau nanya, sunat sakit nggak gitu. Oh, dicatat. Kalau kesini harus dicatat. Ada orang datang ke sini, Pak, bawa pertanyaan 20 pertanyaan, sama dia udah dicatat satu-satu. Nah, kemarin mau catat itu. Berarti dibaca satu-satu ntar gitu. Iya, ada yang mau ditanyain sama Kodondi. Apa ya? Jadi PR aja. Buka handphone, Pak, siapa tahu ditulis di handphone, enggak? Enggak. Apa lagi kira-kira? Ya pokoknya salah satunya yang tadi itu aja sih. Gitu ya. Yang penting nanti Bapak sama saudara-saudara Bapak yang masih Kristen, Bapak harus tunjukin akhlaknya Islam. Supaya orang lain melihat Bapak, oh orang Islam tuh begini ya, gitu. Oh orang Islam tuh baik ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak suka menipu ya, gitu. Misalnya. Oh orang Islam itu kalau ngomong sopan ya, gitu. Oh orang Islam tuh nggak pernah ngomong kotor ya, itu adalah akhlak, Pak. Banyak juga kok yang kayak gitu. Ngomong kasar. Memang. Juga gimana tuh kalau kayak gitu? Ya nggak boleh lah ngomong kasar. Kita gini, Pak, di Islam kan judulnya aja rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di dalam rahmat ada nggak Pak kata-kata kasar? Ya nggak ada lah. Jadi kalau kita mau memancarkan rahmatan lil alamin,
orang-orang yang hidup di dekat kita melihatnya kita tuh semuanya baik, nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah sombong, nggak pernah menipu, nggak pernah berdusta. Orang di sekitar kita melihat kita tuh seneng gitu loh Pak. Seperti seolah-olah mereka melihat kita tuh seperti jalan kepada menuju keselamatan gitu. Orang Islam harusnya begitu. Nah, ini kok. Nah kan jadi inget kan? Iya. Kan ada tuh di Alkitab, akulah jalan kebenaran dan Iya, hidup. iya. Ya kan? Tapi di Muslim, Di Islam, di Islam itu carilah apa? jalan lurus. lurus. Ya. Berarti belum nemu dong ini yang Muslim. Sudah. Setiap kali sholat kita sudah tahu jalan lurus itu siapa, kita tahu. Oh, gitu. Nah, siapa Pak jalan lurus di Islam? Tuhan, bukan? Iya. Tuhan. Iya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok selalu dimintakan jalan yang lurus? Ya itu hanya sebagai ungkapan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, itu artinya supaya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalan lurus. Tuh. Nabi Isa alaihissalam itu sudah mengatakan kepada Bani Israel, ya, Allah Subhanahu wa taala itulah jalan yang lurus. Kalau di Bible, Yesus mengatakan akulah jalan dan hidup dan kebenaran. Ya. Ya nggak ada yang salah sebenarnya Pak dengan perkataan itu. Sebagai Nabi, Yesus adalah jalan buat sampai kepada Bapa. Karena apa bilangnya? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ya. Betul kan Pak? Betul. Sekarang kalau zaman bangsa Israel, nabinya Nabi Musa alaihissalam, jalan kepada Bapa siapa? Apa Yesus juga? Kan Yesus belum lahir. Belum lahir. Nah, terus jalannya bangsa Israel dulu siapa ketika zaman Nabi Musa? Iya, ya. Ya Nabi Musa kan? Nah, ya berarti setiap nabi-nabi itu adalah jalan untuk sampai kepada keselamatan. Gitu. Nah, jalan yang lurus itu maksudnya kan yang sampai ke tujuannya gitu loh Pak. Yesus kan jalan, nggak salah, Yesus jalan. Tapi tujuannya siapa? Kan Bapa. Bapa. Orang mau sampai ke Bapa harus lewat Yesus. Melalui apanya nih? Apakah melalui menyembah Yesusnya atau mengikuti ajaran Yesusnya? Mengikuti ajaran. Ajarannya, itu maksudnya. Untuk sampai ke Bapa nih, Iya. jalannya Yesus. Terus orang-orang manusia bangsa Israel ini untuk sampai ke Bapa harus lewat jalan Yesus. Tapi maksudnya apakah harus menyembah Yesusnya baru sampai Bapa atau ngikutin ajaran Yesus baru sampai Bapa? Kan gitu. Berarti yang harus disembah kan tujuan akhirnya, bukan jalannya. Jadi seperti perantara. Ya? Perantara. Ya perantara petunjuk lah. Iya, Gitu. petunjuk. Sekarang kalau orang Kristen kan menyembah jalannya. Yang disembah kan jalannya, Yesus yang disembah. Yesus adalah bagian dari Bapa itu gitu. Ya kan, Pak? Kalau orang Kristen menyembah Yesus sebagai jalan kan banyak, gak cuma Yesus saja. Nabi Musa jalan, Nabi Daud jalan, Nabi Zakaria jalan, Nabi Maliaki jalan bagi bangsa Israel pada saat itu gitu. Pada zamannya masing-masing. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam jalan untuk sampai kepada Bapa selamat di akhirat kan cuma Nabi Musa. Hukum-hukumnya diturunkan lewat Nabi Musa. Lu kalau mau selamat sunat, lu mau selamat jangan makan babi, lu mau selamat perempuannya pakai hijab, wudhu, sholat, sujud. Itu hukum-hukum yang diturunkan kepada Nabi Musa untuk bangsa Israel. Diteruskan oleh Yesus. Kan Yesus bilang, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Iya. Ya kan? Iya. Sebelum langit dan bumi hancur, satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak akan dihilangkan. Kata Yesus. Lah yang suruh nyembah Yesus siapa? Kan bukan Yesusnya, tapi Paulus yang suruh nyembah. Berarti dulu yang bawa tuh Paulus gitu ya? Kristen? Iya. Iya. Ya memang menciptakan Kristen itu Paulus. Oh gitu. Apakah Yesus pernah mengajarkan ada dosa waris? Nggak ada. Nggak ada. Yesus bilang ke orang Israel apa? Kalau kamu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu nggak akan masuk kerajaan sorga. Iya. Kalau ada orang bangsa Israel mendengar perkataan Yesus itu, terus kemudian dia bertobat, sebelum Yesus disalib, orang itu kira-kira masuk surga, masuk neraka kalau dia mati. Neraka. Hah? Kok neraka?
Kan Yesus bilang nih sama bangsa Israel, kalian bangsa Israel, kalau nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian nggak masuk surga. Yesus ngomong sebelum disalib nih. Ketika orang Israel mendengar perkataan itu, terus kemudian dia bertobat, Oh, iya. dia bakal masuk neraka, masuk surga. Surga. Padahal Yesus belum disalib nih. Ketika dia bertobat dan dia mati, masuk surga, masuk neraka. Harusnya masuk surga kan? Yesusnya belum disalib. Berarti perlu nggak sebenarnya Yesus mati disalib untuk nebus dosa orang itu? Ya, enggak. Ya enggak, gitu Ya, maksudnya. itu, ada lagi itu. Gimana itu? Yesus kan disalib. Hah. Tapi kalau di dalam apa namanya orang Kristen itu yang disalib kan Yesus. Mm-mm. Yudas kan meninggal, mati, bunuh diri. Bunuh diri gimana nih? Ya nggak tahu, Gantung diri atau jatuh perutnya terburai? nggak tahu. Kontradiksi masalahnya. Ya pokoknya begitu. Ya. Ya kan. Terus? Tapi di Islam Hmm. yang disalib itu katanya kan Yudas. Kata siapa? Ya nggak tahu. Gini. Di Quran tidak disebutkan orang yang diserupakan itu Yudas Iskariot, tidak disebutkan. Ya. Yang menyebutkan yang disalib itu adalah Yudas, itu adalah tafsir. Oh. Ya, tafsir dari Ibnu Katsir namanya. Ya, ulama Islam, dia adalah musafir, ahli tafsir, dia menafsirkan bahwa yang disalib, yang diserupakan itu bukan Nabi Isa tapi Yudas Iskariot. Itu tafsir. Ya. Bukan Quran yang ngomong gitu. Tafsir itu nggak cuma satu, Pak. Ada yang menafsirkan yang disalib itu Yudas Iskariot, Ibnu Katsir. Nanti ada lagi tafsir yang lain, Ibnu Abbas mengatakan yang disalib itu adalah murid Yesus yang paling muda gitu. Terus sebenarnya siapa yang disalib? Nggak perlu tahu, Pak, kita, Pak. Ada kepentingan apa pengen tahu yang diserupakan siapa? Perlu tahu emang kita yang diserupakan siapa? Nggak penting. Buat iman kita nggak penting. Yang penting apa? Nabi Isa alaihissalamnya selamat, nggak disalib. Dia diangkat gitu. Ya. Udah kan penting. Sekarang Bapak baca Bible kan? Yesus ketika disalib bareng sama dua penjahat kan, Pak? Iya. Siapa namanya? Nggak ditulis juga kan? Penting nggak, Pak? Ya enggak. Nggak penting buat orang Kristen. Yang penting Yesus mati di atas kayu salib, mati hari ketiga bangkit kan? Yang penting itu, bukan nama dua penjahat ini kan? Jadi sekarang apa pentingnya kita nyari nama orang diserupakan di salib? Nggak penting juga. Bedanya di situ, Pak. Iya. Ya. Nanti ada lagi orang nanya, apa itu Quran kok nggak ada nama istri Nabi Adam gitu katanya. Ada yang nanya begitu. Pentingnya apa nama istri Adam di Quran? Pentingnya apa? Kalau tidak disebutkan, kita nggak perlu tahu. Toh nanti ada hadis yang menceritakan Nabi Adam itu punya istri namanya Hawa. Emangnya di Bible ada nama istri Nabi Lot? Nggak ada juga. Gitu. Bentar lagi, Pak. Udah. Cukup. Udah cukup. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan yang timbul nanti setelah pulang dari sini, jangan sungkan-sungkan, Pak, tanya aja. Daripada penasaran, nggak bisa tidur, makan nggak enak. Mending tanyain. Saya kalau nggak bisa jawab, kalau saya nggak tahu, saya akan bilang nggak tahu. Saya nanti akan cari tahu. Gitu. Ya. Ya, Kak. Semua tuh ada jawabannya, Pak, di Islam. Ya. Yang penting sekarang Bapak sudah bersahadat, Bapak sudah menyatakan sebagai orang beriman, yang perlu Bapak lakukan adalah bertakwa. Bertakwa tahu Pak? Ya? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, itu yang penting. Dengan bertakwa, insya Allah dosa Bapak diampuni, insya Allah kita semuanya sudah disediakan tempat yang baik. Gitu. Tidak perlu harus berdoa lewat siapa gitu, enggak. Kita berdoa langsung kepada Allah SWT. Tidak, kita untuk berdoa kepada Allah SWT tidak perlu calo, Pak. Gitu. Loh, Bapak kalau bikin SIM nggak pakai calo kan lebih murah kan? Iya. Iya, makanya. Ya. Ya, Pak ya. Oke. Oke, alhamdulillah.